Baka mitai, baka mitai. Welcome to Coach Potato ID. Balik lagi bersama gua Rafid, dan kali ini kita akan mereview anime Jepang perdana kita di channel ini. Kita akan mereview anime bernama Another. Another adalah anime yang dirilis tahun 2012, dan warning spoiler kalau kalian belum nonton Another, anime ini akan rely heavily on its plot. Jadi saran gua kalau kalian belum nonton Another, nonton dulu sebelum go through kepada video ini. Let's get started. Oke, Another adalah anime yang rilis di musim winter tahun 2012 yang menceritakan seorang anak SMP, seorang anak laki-laki SMP yang baru saja pindah sekolah dari Tokyo ke sebuah pedesaan, dan ya pedesaan kecil yang bernama Yomiyama. Dan di sana dia akan menemukan hal-hal yang janggal di kota tersebut dan juga di tempat sekolah dia yang baru yang bernama Yomiyama Middle School. Bagi gue bukan orang yang nonton anime yang suka nonton genre horor. Itu bukan go through genre gue. Tapi bagi gue yang ngerasa gue relatively new di genre horor anime, gue merasa enjoy meskipun ada beberapa plot yang gue sedikit ada problem dengan anime ini, tapi kita akan go through selanjutnya. Bagian pertama dari anime ini fokus pada pertemuan karakter utama kita, Sakakibara Koichi, dengan perempuan misterius yang bernama Misaki Mei di rumah sakit. Sakakibara sendiri diperkenalkan sebagai karakter yang memiliki penyakit yang harus membuat dirinya check up ke rumah sakit secara reguler. Sementara Misaki Mei sendiri adalah cewek misterius yang diperkenalkan sebagai karakter yang ya misterius. Ditambah dengan eye patch di mata kirinya yang membuat audiens penasaran apa di balik eye patch tersebut. Di episode pertama dan kedua, kita disuguhkan dengan perkenalan Sakakibara kepada teman-teman sekelasnya yang baru. Di sini kita bisa notice beberapa hal aneh, dimulai dari teman-teman sekelas Sakakibara yang hening saat Sakakibara memperkenalkan diri di depan kelasnya yang baru, dan disambut dengan muka suram saat perkenalan. Dan juga meja di ujung kelas yang kosong. Highlight di episode ini adalah saat percakapan Koichi dan Mei di rooftop sekolah yang membuat teman-teman sekelasnya seperti khawatir kepada Sakakibara. Di sini gue langsung menganggap bahwa Mei Misaki ini adalah seorang hantu yang notabene menjelaskan kursi kosong tersebut. Di episode-episode selanjutnya, plot akan lebih mengarah kepada hubungan Mei dan Koichi sendiri. Oh iya, gue lupa mention kalau di tiap episode awal tuh akan ada cut scene yang memperlihatkan patung-patung creepy yang membuat scene feel horornya itu terasa banget gitu. Dan oke, anyway, kita lanjut. Di episode 3-6 akan lebih banyak menceritakan build relationship antara Mei dan Koichi sendiri. Di rentetan episode ini, kita tahu masa lalu Misaki dan kebenaran dari eye patch yang digunakan Misaki. Ya, Misaki mengidap penyakit heterokromia. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa Misaki dapat menggunakan mata ini untuk mendeteksi arwah kematian. Dilanjut di arc ini, kita diperkenalkan oleh The Curse yang meliputi kelas 3, di mana scene death pertama di kelas ini diperlihatkan dengan sangat spektakuler. Gue sampai berkata kasar saat pertama kali ngeliat scene ini. Dan the grand plot twist dari anime ini adalah bahwa di bagian build up ini kita tahu bahwa sebenarnya Mei Misaki adalah siswi biasa, bukan hantu yang kenapa Mei dianggap tidak ada dengan teman sekelasnya, karena Mei Misaki adalah tumbal dari cara countermeasure kelas tersebut untuk break the curse kematian berantai yang menimpa kelas tersebut. The second half of the series lebih memfokuskan bagaimana cara kelas 3 ini bersatu untuk mencoba break the death curse. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, mereka mencari cara untuk mencoba break the curse. Then they found a guy who works on a hotel by the beach. Ya mungkin ini bisa jadi alasan buat mereka bikin beach episode di seri ini ya. Dan komentar gue buat beach episode di anime ini, gue rasa beach episode di anime ini terasa unik dari tipikal beach episode di anime-anime biasanya. Di seri ini beach episode-nya terasa tenang banget ya, nggak tahu kenapa, karena mungkin dari efek plot juga yang menceritakan kalau mereka keluar dari Yomiyama, dan kalau mereka keluar dari Yomiyama itu mereka akan terbebas dari curse. Dan ya, mereka diceritakan pergi ke pantai yang ada di luar Yomiyama. Namun ya di akhir episode mereka tahu bahwa the curse-nya masih ada bahkan jika mereka keluar dari Yomiyama. Di episode 9 terjadi lagi key moment di anime ini. Di episode kali ini kita akhirnya dijelaskan bagaimana anak-anak dari kelas 3 ini terbebas dari curse death ini. Caranya yang dijelaskan adalah
dengan experience oleh Survivor Curse sebelumnya yang mungkin kita bisa breakdown lebih lengkap di lain waktu. Dari kelas 3 bahwa untuk menghentikan curse ini, mereka harus ngebunuh salah satu arwah yang sudah mati yang menjelma menjadi member dari kelas 3. Jika gagal, mereka akan terus mati satu persatu. Plot development ini leading ke salah satu segmen di anime ini yang paling gokil menurut gua. Kelas 3 ini akan mencoba pergi ke Gunung Yomiyama dan mereka akan mencoba berdoa di kuil yang ada di Gunung Yomiyama ini, dan mereka akan tinggal di sebuah penginapan yang dekat dengan kuil tersebut. Yang sebenarnya notabene disinilah tempat di mana survivor dari curse sebelumnya menemukan cara untuk mengakhiri curse tersebut. Di sini pun Koichi dan teman-temannya mengetahui cara untuk break the curse tersebut tanpa memberitahu teman-teman sekelasnya yang lain karena takut hal terburuk akan terjadi. Ya, mereka akan saling menyalahkan dan menduga satu sama lain dan saling membunuh. Namun, ya, all bad things that could happen, happened. Ada salah satu impostor di kelas 3A, dan salah satu impostor ini menyebarkan cara untuk break the curse melalui speaker public announcement di hotel tersebut. Dan chaos happen. Mereka saling membunuh satu sama lain, dan juga ada hal gila lainnya di mana pegawai hotel di hotel tersebut mencoba membunuh siswanya dan mencoba membakar hotel tersebut. Pokoknya di scene dan segmen ini pokoknya benar-benar chaos deh. Di akhir cerita kita disuguhkan dengan plot twist kembali bahwa Mei telah mengetahui siapa si arwah ini sebenarnya melalui matanya dia melihat arwah kematian. Karakter tersebut ternyata tidak lain adalah saudaranya Koichi sendiri, Reiko-san, yang di awal episode diperkenalkan menyambut Koichi di kota Yomiyama saat dia di rumah sakit. Tapi ternyata dia tuh sebenarnya udah mati, dan dia pun menjelma sebagai guru cantik di kelas 3 yang tidak lain adalah Kyoko-san. Di akhir cerita dengan berat hati, Koichi lah sendiri yang membunuh saudaranya sendiri, Reiko-san, ditemani oleh Mei di sampingnya, dan curse dari kelas 3 ini akhirnya selesai. Anime ini ditutup oleh scene hangat di mana Koichi dan Mei berjalan pulang setelah mereka beres melayat jasad Reiko yang sudah meninggal. Di sini kita bisa melihat development karakter mereka yang secara relationship mungkin bisa take to the next step jika suatu saat seri ini mendapat sequel. Seri ini sebenarnya mendapatkan satu buah episode OVA yang merupakan prequel dari seri ini, yang plotnya fokus di mana menjelaskan relationship antara Mei dan kembarannya Misaki, yang menurut gua OVA dari Another ini solid seperti seri utamanya. Overall, gue bisa menyimpulkan bahwa Another works as a horror anime, meskipun ada beberapa flaws di plotnya yang menyebabkan value dari horror di anime ini terasa diminishing. Namun, gue tetap ngerasa feel horror yang disajikan di anime ini, dan gue rasa gue bakal kasih anime ini a solid 8/10. Oke, that's it for the review today. Dan menurut kalian, Another ini apakah masuk ke dalam genre horror atau ke genre thriller? Coba tulis komen kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa hit like button and don't forget to subscribe to our channel. And see you later. Goodbye. Baka mitai. Baka mitai.